Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Aya bina nabda dirasatana al-yawm bi qira'atil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ghairu maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan kemarin sampai tamyiz terakhir ya. Hari ini kita akan membahas tentang mansubatul asma yang belum dibahas. Di antaranya ada munada, mustasna dengan ilah, dan mungkin sama isimnya Allah ya, tiga ini. Saya kira yang lain sudah pernah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya, yakni pada marfu'atul asma. Seperti khobar kana, isim inna, khobarnya kada, itu termasuk dalam mansubatul asma. Dan silakan teman-teman buka lagi materinya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari munada. Munada itu isim maf'ul ya dari kata nada yunadi, wadaka munadan, sesuatu yang dipanggil. Munada ini juga merupakan penyebab nasab dari isim. Jadi kalau ada isim menempati posisi sebagai munada, sesuatu yang dipanggil, maka i'rabnya nasab. Nasabnya ini ada dua macam, satu nasab secara mahal, satunya lagi nasab secara lafaz. Jadi ada yang fi mahali nasbin, ada yang mansubun. Gitu. Contoh di sini ada dua, ya Zaid udrusin nahwa, talibal ilm udrusin nahwa. Nah, lafaz Zaid ini mabniun ala dhammi tapi fi mahali nasbin. Sedangkan ya talibal ilmi mansubun. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di jurumiyahnya gitu ya. Kemudian yang kesembilan itu adalah mustatsna dengan ilah. Sesuatu yang dikecualikan dengan ilah itu pun juga salah satu hukumnya nasab. Meskipun tidak hanya nasab ya, ada juga yang nanti menjadi badal dan sesuai dengan amil sebelumnya. Contohnya di sini mada rasa Zaidun an-nahwa illa qalilan minhu. Jadi qalilan dibaca nasab karena menjadi mustasna illah. Lalu yang ketiga isimnya Allah yang menafikan jenis. Ini sebenarnya sudah dibahas kemarin ketika membahas inna wa akhawatiha. Bahwasanya amalnya Allah itu seperti amalnya inna. Tansibul isma wa tarfaul khabar. Bedanya nanti terletak pada isimnya itu. Kalau isimnya Allah itu ada yang apa namanya eh, yang aslinya dia mu'rab tapi menjadi mabni. Ada juga yang masih mu'rab. Ada yang mu'rab, nasab, ada yang fi mahali nasbin. Padahal aslinya dia isim yang mu'rab. Misalkan isim mufrad ya, aslinya kan mu'rab tuh. Jadinya menjadi isim la dalam beberapa kondisi nanti akan mabniun alal fath. Taib. Sekarang kita ke jurumiyahnya. Yang pertama kita sesuai dengan urutan jurumiyahnya aja ya. Babul istitsna, bab tentang pengecualian. Dalam beberapa dalam istisna itu ada beberapa komponen, ada beberapa komponen bagian. Yang pertama disebut dengan mustatsna, yang kedua adatul istitsna, dan yang terakhir mustatsna minhu. Apa itu mustasna? Apa itu adatul istisna? Apa itu mustasna minhu? Yang pertama adatul istisna, alat-alat untuk mengecualikan. Di jurumiyah mu'alif bilangnya huruf ya. Huruful istisna tamani. Sebenarnya enggak semuanya huruf. Ya, ini mungkin taglib ya, di mengeneralisir gitu. Ada ilah, ghair, siwan, suwan, sawaun, khola, ada hasyan. Kalau ilah itu jelas huruf. Ulama sepakat.
Kalau goiru, siwan, suwan, sawaun itu isim. Ulama sepakat. Kalau khala ada hasya itu huruf atau fiil. Tidak pertentangan di situ. Nah, yang kita bahas terutama itu mustasna dengan ilah. Soalnya kalau mustasna dengan goir, siwan, suwan, sawaun, khala ada hasya itu relatif lebih mudah dijelaskannya. Kalau kita sudah memahami si ilah itu sendiri. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu tamman mujaban. Mustasna dengan ilah, lafat yang dikecualikan dengan ilah, lafat yang jatuh setelah ilah nanti dibaca nasab. Ketika apa? Ketika kalam yang jatuh sebelumnya, kalimat sebelum ilah, yang di situ tuh ada mustasna minhunya nanti, ada namanya kalam tam mujab. Apa itu tam, apa itu mujab? Di sini nggak dijelasin. Tam itu maksudnya mustasna minhunya disebutkan. Yang darinya si mustasna itu dikecualikan, itu namanya mustasna minhu. Mujab, apa mana mujab? Tidak ada nafinya. Tidak nafi. Positif. Makanya ada istilah at-taksirul ijabi, pengaruh positif. At-taksirus salbi, pengaruh negatif. Contohnya di situ qamal qawmu illa Zaidan. Kenapa illa Zaidan? Enggak illa Zaidun atau illa Zaidin karena menjadi mustasna illa dan dia jatuh setelah kalam tam mujab. Ini kalamnya. Tam sempurna. Sempurna itu dalam arti mustasna minhunya disebutkan yaitu lafaz al-qaum dan mujab tidak ada nafinya. Kharajan nasu illa amran. Manusia telah keluar kecuali hanya Amr yang tidak keluar. Di Amran itu mustasna, dikecualikan dari Anas, jadi Anas ini mustasna minhu. Dan kalam sebelum ilah namanya kalam tam mujab. Soalnya kenapa disebut tam? Karena ada mustasna minhu. Kenapa mujab? Karena tidak ada nafi. Nafi. Itu kaidah pertama. Yang kedua, wa ingkar al kalamu manfiyan tamman, dan jika kalamnya itu manfi, ada nafinya, taman tam, jadi tam yang nafi gitu, ada mustasna minhunya, tapi ada nafinya, maka jaza fihil badalu. Boleh pada lafat mustasna itu dijadikan badal. Jadi i'rabnya bisa rofa, nasab, jar mengikuti mustasna minhu. Dan juga bisa wan nasbu alal istitsna, bisa juga menasabkan. Di dua opsi. Contohnya maqamal qaumu illa Zaidun. Nah, bedanya dengan yang atas tadi kan komal qaumu. Kalau ini maqamal qaumu. Cuman beda ma. Sama-sama tam, tapi yang tadi mujab, yang ini manfi. Apakah harus ma nafinya? Tidak. Terserah, pokoknya nafi ya. Maqamal qaumu illa Zaidun. Kenapa dibaca Zaidun? Karena menjadi badal dari mustasna minhu. Sama-sama rofa ya kan. Maqamal qaumu illa Zaidun. Bisa juga kita baca maqamal qaumu illa Zaidan. Itu nasab. Kalau nasab berarti wanasbu alal istitsna. Dinasabkan karena jadi mustasna. Ini yang kedua. Jadi mustasna dengan ilah yang nasab itu yang ini maksudnya teman-teman. Di dua ini. Itu. Adapun yang ketiga, wa inka al kalamu, ini yang terakhir ya. Wa inka al kalamu jika kalamnya itu nakison. Nakis. Nakis itu apa? Kurang kan? Maksudnya kurang itu apa? Tidak menyebutkan mustasna minhu. Kalam sebelum ilah tidak ada mustasna minhunya. Jika kalamnya itu tidak menyebutkan mustasna minhu, karena maka ada apa mustasna ala hasabil awamil. Maka lafaz yang jatuh setelah ilah itu dengan memperhitungkan atau mempertimbangkan amil. Lihat amil yang jatuh sebelum ilah membutuhkan apa. Apakah butuh fa'il, butuh maf'ul, atau yang lainnya. Kalau butuh fa'il, berarti yang jatuh setelah ilah dirofakkan jadi fa'il. Contoh, maqama illa Zaidun. Kenapa dibaca Zaidun?
jadi fa'il. Dari apa? Dari maqama. Tidaklah berdiri. Siapa yang tidak berdiri? Belum ada fa'ilnya kan? Nah, maka dari itu dibaca illa zaidun. Wa ma darabtu illa zaidan. Ini dibaca nasab yang di sini nih. Kenapa dibaca nasab? Karena ma darabtu aku tidak Masuk. memukul itu kurang kurang maaf, kurang. Maf'ul. Ma marartu illa bizaidin ini kekurangan jar majrur. Maka illa bizaidin. Jelas ya? Ada yang ditanyakan? Itu Ustaz, untuk yang apa, taman manfikot itu ya, manfian ya, Hmm. itu bisa dibaca mansub, juga bisa bisa dibaca juga marfu. Berarti dia kedudukannya sebagai apa Ustaz? Maksudnya kalau dibaca mansub sebagai apa, dibaca marfu sebagai apa? Kalau mansub istisna, kalau marfu, Mm-mm. sebenarnya bukan marfu ya. Oh, Ini kebetulan aja rofa. Kenapa rofa? Karena jadi badalnya mustasna minhu. oh jadi badal. Ya. Kalau misalnya contohnya ma roja'at talamidu illa waladaini, a- Hmm. atau waladani, itu bedanya apa Ustaz? Sama, Kapan dia maksud sama kayak waladaini ini dengan tadi. waladani sama? Walada ini kan nasab kan. Iya berarti Waladani nasab. rofa. Yang rofa berarti sebagai badal. Yes. Oh. Badal dari mustasna. Tapi yang perlu dicatat, badal nggak selalu rofa gitu loh maksud saya. Nah, Bisa jadi nasab, bisa jadi jar. Baik, ada lagi? Cukup ya? Kita lanjut. Wal mustasna bi ghairin wasuwan masamain majrurun la ghairu. Jadi mustasna dari lafadz ghair, siwa, suwa, sawa itu dijarkan. La ghairu tidak dengan yang lain. Tidak rofa, tidak nasab, apa kijasum, tidak bisa. Nah, kemudian untuk lafadz ghairunya gimana? Kalau ghairu ini ditujukan untuk pengecualian, maka ghair, siwan, suwan, sawa ini hukumnya seperti mustasna ilah tadi. Misalkan ya, ja al qaumu ghaira zaidin. Ghairanya nasab. Kenapa? Karena mengikuti hukumnya mustasna ilah yang jatuh setelah ja al qaum. Ja al qaumu ila zaidan. Hukumnya zaidan yang nasab ini loh. Diberikan ke ghair. Ya gitu. Ja al qaumu ghaira zaidin. Kalau ma ja al qaumu berarti bisa ghaira zaidin, bisa ghairu zaidin. hmm. Bisa dua. Kalau maja'a tidak datang, belum ada fa'ilnya, maka goir nanti dibaca rofa menjadi fa'il. Ghairu. Maja'a goiru zaidin. Tuh. Sama juga siwan suwan sawa kayak gitu. Hanya saja siwan suwan ini kan isim maksur. Jadi tanda i'rabnya dikira-kirakan nanti. Ada. Padahal. Baik. Namun terkadang teman-teman lafaz goir siwan suwan sawa itu tidak ditujukan untuk pengecualian. Nah, kalau tidak ditujukan untuk pengecualian ya tidak perlu menggunakan kaidah tadi. Misalkan hanya untuk makna apa ya, nafi atau makna selain gitu tanpa untuk mengecualikan. Itu nanti mungkin jadi naat kadang-kadang kayak itu ghairil maghdubi alaihim itu kan yang tidak itu bisa jadi naat atau badal itu ghairul. Yang terakhir wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruh. Di mustasnanya khola ada hasya yang jatuh setelah ketiganya ini bisa nasab bisa jar. Nahwu qamal qawmu khola zaidan bisa, khola zaidin bisa. Ada amran ada amrin hasya bakran hasya bakrin. Kenapa bisa dua wajah? Karena ini kaitannya dengan dua pendapat yang kita bilang di awal tadi. Kalau khola ada hasya itu fiil artinya dia butuh
maf'ul. Jadi kalau ada hasya menasabkan isim setelahnya jadi maf'ul. Itu kalau fi'il. Nah, kalau pendapat kedua mengatakan ketiganya huruf, berarti huruf jar masuknya nanti. Kalau ada hasya zaidi. Itu. Cara mengajarkan isim setelahnya. Wadah, ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ke babnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Babula i'lam annala tansibun nakirati bighairi tanwin. Ini ibarah yang apa sangat ini teman-teman ya, multi tafsir. Artinya dengan istilah tansibun nakirat bighairi tanwin ini nanti muncul beberapa penafsiran. Ada yang berpendapat, oh ini mu'rab, ada yang berpendapat ini mabni gitu. Ketahuilah bahasanya Allah itu menasabkan isim nakirah tanpa tanwin. Nah, kalau tanpa tanwin dan dia tidak ghairu munsharif itu kan artinya apa? Mabni ya kan? Idza basyaratin nakirah ketika bertemu langsung dengan isim nakirah. Walam tatakarrar dan tidak berulang. La apalah. Contohnya la rajula fiddar. Tidak ada sama sekali laki-laki di rumah. Jadi rajula itu kita baca fathah akhirnya. Ini istilahnya mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Karena apa? Ismula. Ismula mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Kenapa enggak ismula mansub aja? Ya silahkan, ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau saya, ya itu ikut kaedahnya Basroh ya. Dia yang menyebabkan salah satu yang enggak tanwin itu karena dia mabni. Nah, rajula fiddar. Rajula itu nasab, nanti ada khabarnya, biasanya dibuang, dikira-kirakan dengan lafaz maujud. La rajula maujudun fiddar. Syaratnya di sini tadi dikatakan nih, idza basyaratin nakirah, bertemu langsung. Dan la-nya tidak terulang, tidak berulang kayak la hawla wala quwata, itu kan la-nya berulang. Fa'ilam tu basyirha. Kalau tidak bertemu langsung antara la dengan isimnya, wajibar raf'u, maka wajib rofa. Misalkan la fit dari rajulun. Seperti itu. Itu kan dipisah. Tidak tu basyir. Wa wajib takrarula. Dan wajib mengulang la nanti. Kalau misalkan pengen diatofkan gitu. La fit dari rajulun walam ro'atun. Dia nggak boleh langsung mamro'atun gitu. Oke, wajib mengulang la. Fa'in takarrorat la, dan ketika la-nya itu berulang, maka jaza i'maluha wa ilghauha. Boleh mengamalkannya, boleh tidak mengamalkan. Fa'in syi'ta, jika kamu ingin berkehendak, silahkan katakan la rajula fitari walam ro'atan. Walam ro'atan ya di sini ya kalimatnya. Walam ro'atan, wala rajula fitari walam ro'atan. Walam ro'ata juga bisa kayak la halala kuwata. La halala kuwatan juga boleh. Wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Ya, yang pertama ya diamalkan itu artinya itu tadi la haula wala quwata la rajula wala mar'ata. Cuman di situ harokatnya ditanwin. Atau kalau nggak diamalkan berarti la rajulun fid dari wala mar'atun la haulun wala quwatun. Kalau nanti nggak diamalkan berarti yang jatuh setelah la itu apa? Mubtada. Sesimpel itu aja. Kalau la rajula menjadi isimnya la, kalau rajul la rajulun berarti menjadi apa? Ya, ini apa ya? Baru dasarnya teman ya. Baru dasarnya yang jelas isim yang jatuh setelah la itu ada beberapa kondisi. Tadi yang saya bilang ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ada yang fi mahalli nasbin maksudnya mabni, ada yang mansub mu'rab. Ini perlu pendalaman. Yang terakhir babul munada.
tentang munada. Al-munada khamsatu anwa. Munada itu ada 5 macam. Nah, ini saya pengen teman-teman hafalan ya sekarang. Yang pertama namanya, coba diulangi ya. Al-mufradul alamu. Al-mufradul alam. Al-mufradul alam. Alam. Wan nakiratul maksudatu. Wannakiratul maksudatu. Al-mufradul Wan maksudatu. nakiratu ghairul maksudati. Wal nakiratu ghaisul Maksudatu maksudati. ghairul maksudati. Wal mudafu. Wal Wal mudafu. mudafu. Wasyabihu bil mudafi. Wasyabihu bil Wasabihu bil mudafi. mudaf. Nah, coba diulangi dengan bahasa yang sederhana ya. Mufrad alam. Mufrad alam. Nakirah maksudah. Nakirah Nakira maksudah. maksudah. Nakirah ghairu maksudah. Nakirah ghairu Nakira maksudah. ghairu maksudah. Mudhaf. Mudaf. Serupa mudhaf. Serupa mudaf. Nah, itu ada 5 ya. Nakira Udah apa? maksudah. Belum. Coba Pak Abdullah Maci. Nah, Mas. Tafadhol. Al-mudada khamsatu anwa'in. Mm-mm. Al-mufradul alamu. Wan Mm-mm. nakiratul maksudatu. Wan Mm-mm. nakiratu ghairul maksudati. Ya, Wal mudafu. ya. Wasyibhul bil mudaf. Hmm. Wasyabihu ya. Wasyabihu bil mudaf. Nah, syabihu bil mudhaf. Baik. Berikutnya Bu Wiwi. Al-munada khamsatu anwa'in al-mufradul alamu wa nakiratul maksudatu wa nakiratul ghairul maksudati wal mudafu wa syabihu bil mudaf. Ahsan, ahsan. Bu Nur, silakan. Ya. Mufradul alamu. Nakiratul maksudah. Nakiratul ghairul maksudah. Wal mudaf. Washibahu bil mudaf. Oke. Syabih ya istilahnya. Syabih. Syabih. Syabih itu Syabihu bil mudaf. wazannya fa'il, maknanya maf'ul. Yang diserupakan. Kayak asyaitonir rajim. Rajim maknanya marjum. Syabih maknanya musyabbah atau masybuh, diserupakan. Oke. Pak Dedi silakan. Al-munada khamsatu anwa'in. Hmm. Radul alamu wan nakiratul maqsudah wan nakiratul maqsudatu wan nakiratu ghairu maqsudati Ya. wal mudhaf wasyabihu bil mudhaf. Oke. Baik, syukran. Yang lainnya menyusul. Yang pertama, mufrad alam. Itu hukumnya mabni. Tapi tetap mahalnya nasab. Yang kedua, nakirah maksudah itu juga mabni. Tapi hukumnya tetap nasab. Fi mahalin nasbin itu ya. Sisanya, yang ketiga, 4, 5 itu, nakirah gharu maksudah, mudhaf syabih bil mudhaf, hukumnya mu'rab nasab. Di sini dikatakan fa'amal mufradul alamu wa nakiratul maksudatu fayubnayani ala dhammi. Maka dimabnikan dhammah. Min ghairi tanwin, tanpa tanwin. Bukan rofa ya. Contohnya ya Zaidu. Ini mufrad alam. Maksudnya mufrad alam itu apa sih? Nama. Nama. Mufrad alam itu nama. Ya Zaidu, ya Muhammadu. Itu nanti mabniun ala dhammi. Artinya mabniun ala dhammi itu apa? Mabni atas tanda rofa gitu. Ya nggak selalu dhammah, tergantung isimnya yang dipanggil. Ada orang misalkan namanya muslimuna, muslimun. Ya muslimuna kayak gitu. Nanti mabninya ngalal wawi. Bukan mabniun ala dhammi. Nah, kemudian yang kedua itu ya rajulu. Ya rajulu ini munada nakiroh maksudah. Artinya berbentuk nakiroh tapi ditujukan pada seorang laki-laki. Ya laki-lakinya belum dikenal, tapi ditujukan.
wahai laki-laki, ya rajulu. Nanti perbandingannya dengan munada nakiroh ghairu maksudah itu menjadi ya rajulan. Mu'rab, ya rajulan, wahai laki-laki. Bedanya kalau ya rajulan ini mu'rab, i'rabnya nasab, tidak ditujukan kepada salah satu laki-laki. Mudhaf, munada mudhaf, banyak banget contohnya ya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, dan lain sebagainya. Itu nasab. Ya Rasulullah, salah. Itu kelihatan belum belajar nahwu. Ya Rasulullah. Syabih bil mudhaf, contohnya apa? Eh, sebelum ke syabih bil mudhaf, kita ke mudhaf lagi. Ada contoh kayak gini misalkan. Ya talibal ilmi. Wahai penuntut ilmu. Ini kan mudhaf ya. Nah, kalau pengen jadi serupa mudhaf, lafadz pertamanya antum tanwin. Ya taliban. Terus yang lafadz kedua ini, jadikan penyempurnanya. Kira-kira kalau ya taliban itu kurang apa? Wahai penuntut, berarti kurang apa? Ilmu. Penuntut, iya, orang yang menuntut itu berarti butuh fa'il kah, butuh maf'ul, butuh apa? Taliban, taliman. Wahai penuntut ilmu. Berarti ilmunya ini jadi apa? Maf'ul, jadi fa'il atau apa? Mudhaf kelas. Mudhafun ilaih. Nggak kita jadikan mudhafilah teman-teman. Nggak. Ini Maf'ul tolibannya dia. ini nggak kita Maf'ul. mudhafkan, kita tanwin gitu loh. Ya toliban. Berarti Taliban. lafadz yang kedua, ilmu itu kita jadikan apa nanti cocoknya? Fa'il kah? Maf'ul. Kalau mudhafilah nggak mungkin. Kalau mudhafilah kan yang tadi sebelumnya munada mudhaf. Ya talibal ilmi gitu. Kalau ini ya taliban apa? Al Ilman. ilma kayak gitu. Atau ilman juga bisa. Ya Ilman. taliban ilman. Ya Ilman. taliban al ilma. Nah, inilah yang disebut dengan serupa mudhaf. Jadi munadanya itu ya mirip dengan mudhaf, secara makna kan sama, wahai penuntut ilmu. Jadi lafaz pertamanya itu nggak dimudhafkan tapi ditanwin. Berhenti di situ tuh lafadznya. Terus dikasih penyempurna. Soalnya kalau ya toliban aja maknanya nggak jelas. Wahai penuntut, penuntut apa? Contoh lain nih, contoh lainnya. Konsepnya agak beda dengan dibanding tadi. Ada lafaz kayak gini. Ya hasanal wajhi. Ya hasanal wajhi. Wahai orang yang bagus wajahnya Wajah. gitu ya. Atau ya hasanal khuluqi. Orang yang bagus akhlaknya gitu ya. Ya hasanal khuluqi. Ini munada apa namanya kalau ya hasanal khuluqi? Mudah. Mudhaf. Mudhaf ya. Mudhaf. Karena susunannya idhofah berarti namanya apa munada? Mudhaf. Ya hasanal wajhi. Nah, kalau kita pengen jadikan syabih bil mudhaf, serupa mudhaf, lafadz yang pertama ditanwin dulu. Jadi Ya. apa? Ya Ya. hasanan. Nah, tadi kan al wajhi itu. Sekarang jadi apa? Wajhan. Al Wajhan. Wan. wajah, al wajha, al wajhu, apa al wajhi. Kurang Al apa kira-kira hasanan itu? Yang bagus kira-kira butuh apa kalau yang bagus? Ya Hasanal hasanal wajah. wajhi. Wajah. Butuh fa'il, Hasanal wajah. butuh maf'ul. Maf'ul. Coba teman-teman pikir ya. Kira-kira yang bagus itu muta'addi apa lazim? Kata bagus itu. Butuh objek nggak? Muta'addi. Butuh objek. Bagus. Bagus. Yang bagus. Wahai yang bagus. Butuh objek Hasan. muta'addi. Wajhi. Hasan coba di tracking dulu ke madinya ya. Hasan kan isim fa'ilnya bagus. Dari kata hasuna bagus butuh maf'ul kan? Ya. Enggak. Butuh. Apa yang bagusnya itu? Kalau apa itu maf'ul apa fa'il? Maf'ul. Apa? Apa Apa? itu kan pelaku. Sesuatu yang disifati. Oh, berarti Fa'il fa'il. ya teman-teman ya. Nah, berarti Ya. fa'il. Berarti gimana? Ya hasanan al wajhu. wajhu gitu.
Itulah yang disebut dengan serupa mudhof. Rumusnya kayak gitu tadi, teman-teman kembangkan sendiri. Berarti dilihat juga ya, dilihat maksudnya dia yang membutuhkan objek atau enggak. Ya, itu dilihat, terus maknanya, yang bagus wajahnya, yang bagus, apanya yang bagus? Berarti kan apa? Oh, fa'il deh kalau apa. Kalau kepada, ya berarti maf'ul. Menuntut kepada apa? Iya. Masa ilmu yang menuntut? Enggak ya. Ilmu yang dituntut. Kalau akhlak, wajah berarti kan yang bagus itu berarti kan fa'ilnya. Sama kayak hasuna al-wajhu gitu loh. Mana itu kan? Hasuna bagus, al-wajhu wajahnya. Fa'il. Nggak butuh maf'ul ya. Soalnya hasuna yasun itu bab 5. Bab Nah 5 itu. itu nggak punya maf'ul, semuanya lazim. Oke. Wassalah satul baqiyatu mansubatun la ghairu. 3 sisanya dinasobkan. Itu tadi. Nakirah maksudah, nakirah ghair maksudah, mudhaf sama syabih bil mudhaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut kalau gitu. Sekarang penyebab khafat pada isim. Ini yang paling sedikit pembahasannya. Karena penyebab khafat pada isim itu cuma 3. Kalau nasab kan ada 15. Ini cuma 3. Satu apa? Dijarkan oleh huruf jar namanya majrur. Dijarkan oleh mudhaf namanya mudhaf ilaih. Dan dijarkan karena tawabi. Ada naat atau taukid badal itu. Udah itu aja. Nah, yang pertama menjadi majrur. Contohnya darasa Zaidun an-nahwa fi Ramadan. Zaid belajar nahwu pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini namanya ismun majrurun bi fi gitu. Dan kadang-kadang teman-teman huruf jar itu digugurkan ya. Ketika huruf jar digugurkan nanti dibaca nasab. Istilahnya mansubun ala naz'il khafid. Marra Zaidun bid-dari nanti menjadi marra Zaidun ad-daro. Ini ad-daro ini istilahnya mansubun ala naz'il khafid. Gitu. Tapi mansubun ala naz'il khafid ini sesuatu yang satu jarang terjadi. Ya persentasenya misalkan dari 100 paling ya 5 sampai 10% gitu ya. Kalau untuk baca teks satu lembar gitu, satu halaman mungkin 1 atau 2 aja kalaupun ada ya nasil khafid itu. Dan poin yang keduanya nasil khafid itu menurut pendapat yang kuat simai. Simai. Jadi kita nggak bisa membuat sendiri semau kita huruf jar digugurkan gitu ya. Nggak seperti itu. Ya, lafaz-lafaz tertentu aja. Tapi ada juga ulama yang berpendapat nazil khafid yakni menggugurkan huruf jar sehingga membuat isimnya nanti nasab itu hukumnya qiyasi yakni kita bisa membuatnya dengan syarat apa? Dengan syarat kalau huruf jarnya dibuang itu tidak membuat bingung gitu. Tidak membuat iltibas keserupaan dengan lafaz yang lain. Yang membuat iltibas contohnya apa? Misalkan nih kayak rogibaan sama rogibah fi, ya kan? Itu kan kalau misalkan huruf jarnya dibuang, nanti maknanya jadi membingungkan. Ini menyukai, mencintai, atau membenci. Misalkan ya, lafaznya rogib tuh fi Zaidin sama rogib tuh an Zaidin. Mana kan beda ya. Saya mencintai Zaid, saya membenci Zaid. Nah kalau fi dan an-nya dibuang, huruf jarnya dibuang, kita niatkan sebagai nas'ul khafid, rogib tuh Zaidan misalkan. Nah ini membenci apa mencintai? Enggak jelas. Seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah menjadi mudhof ilaih. Siapa yang mengajarkan mudhof ilaih? Nanti ada 2 pendapat. Ada yang bilang karena mudhof, ada yang bilang idhofah.
Contohnya darasa Zaidun ilman nahwi. Jadi an-nahwi ini mudhafun ilaihi majrur. Siapa yang mengajarkan? Ada yang bilang ilma. Kayak gitu. Ada yang bilang idofahnya itu. Kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga dijarkan karena menjadi tawalbi. Satu naat. Ragibtu fi Zaidin ala alim. Saya menyukai Zaid yang alim. Ataf. Ragibtu fi Zaidin wa Muhammadin. Taukid. Ragibtu fi Zaidin nafsih. Badal ragibtu fi syaikhi Zaidin. Ini kalimatnya memang kita buat mirip-mirip supaya teman-teman mudah membandingkannya dari contoh naat atau taukid badal itu. Oke, sekarang kita lihat tuh di mahfudatul asma di sini nih. Babul mahfudati milal asma. Al mahfudatu salah satu anwa, mahfudun bil harfi, mahfudun bil idhafah, wa tabi'unil mahfud. Ini sama. Fa'amma al-makhdubu bil harfi fahuwa ma yukhfadu bimin. Kalau diajarkan oleh min, artinya apa min? Dari, ialah kepada an. Bisa dari, bisa menjauh dari, tentang ya. Ngala di atas, di dalam, roba banyak atau sedikit, ba dengan kaf seperti, ba ini juga bisa demi ya. Kemudian huruf kosam, huruf sumpah. Huruf sumpah ada 3, wa'u, ba, dan ta. Oh ya, berarti ba yang depan maknanya dengan. Kalau ini ba, ta, wawu, maknanya demi. Wabi, wawi, rubba. Dan wawu rubba. Wawu rubba itu artinya wawu yang menempati tempatnya rubba. Rubbanya dibuang, digantikan sama wawu. Maknanya kayak rubba. Mut mundu, sejak. Nah, kalau mut mundu ya syaratnya masuk isim kalau dia itu huruf. Kalau mut mundu itu masuk fi'il, berarti dia isim. Dorof ya. Wa amma ma yukhfadu bil idhofah, sedangkan yang dikhafatkan dengan idhofah itu seperti ucapanmu gula muzaidin. Gulamnya Zaid. Maksudnya gulam milik Zaid. Di sini ada 2 macam kata mengarangnya. Yang satu ma yuqaddaru bil lam, yaitu idhofah yang dikira-kirakan lam di dalamnya. Seperti tadi gulamun Zaidin itu kayak gulamun li Zaidin itu. Gulam milik Zaid. Wa ma yuqaddaru bimin atau dikira-kirakan dengan min. Contohnya saubu khazin di bawahnya nih. Maksudnya apa saubu khazin? Baju dari sutra. Saubun min khazin. Babu sajin, pintu jati, pintu dari jati. Khatamu hadidin, cincin besi. Maksudnya cincin dari besi. Yang satu itu mengira-ngirakan si ya, tapi di sini nggak disebutin karena sangat jarang sih. Contohnya biasanya ya makrul laili itu ya, makar di malam hari. Kan ada di Al-Quran. Makrul laili. Nah, alhamdulillah. Itu tadi penjelasannya. Berikutnya kita lihat di halaman 104 ada ta'alluq. Kan setelah kita mengi'rab kata per kata, teman-teman, kita mengi'rab yang namanya apa? Jumlah jumlah ya kan? Jumlah itu ada dzaraf dan jar majrur. Nah, dzaraf dan jar majrur nanti mempunyai yang namanya ta'alluq atau hubungan makna dengan fi'il. Hubungan makna dengan fi'il yang disempurnakan oleh jar majrur atau dzaraf tadi. Nih, misalkan di situ ada lafadz ini ya. Walaqad darabna linnas. Nah, linnas ini jar majrur ini berta'alluq atau berhubungan dengan darabna. Karena dia menyempurnakan makna darabna. Sungguh kami telah membuat bagi siapa? Linnas, bagi manusia. Berarti dia berta'alluq kepada darabna. Nah, namun pertanyaannya, apakah semua huruf jar berta'alluq? Tidak. Yang berta'alluq adalah kalau huruf jarnya itu huruf jar asli. Kalau huruf jarnya tidak asli, huruf jarnya itu tambahan atau serupa tambahan, maka tidak berta'alluq. Enak ini jadi. Kalau nggak asli.
Berarti PR kita harus mengetahui itu huruf jar yang asli gimana, yang tidak asli gimana. Ciri dari huruf huruf yang tidak asli atau tambahan itu apa? Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kemudian yang kedua, jika syibul jumlah menjadi naibul fa'il itu juga tidak bertaluk. Meskipun nanti ada khilaf ya tetap. Contoh, walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin la'allahum yatadzakkarun. Di sini kita lihatnya ada jar majrur linnas fi hadza dan min kulli. Itu di Arab satu-satu dulu kalimah-kalimah, baru kita lihat ke bawah tuh. Wal jar wal majrur linnas fi hadza sama min kul muta'alliqun bi darabna, bertaluk atau berhubungan maknanya dengan darabna. Contoh yang kedua, Allahu yatawaffal anfusa hina mautih. Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika jiwa itu mati. Nah, di sini ada lafaz hina yang merupakan dhorof. Ini bertakluk dengan yatawaffa. Jadi ya, wal jar wal majruru muta'alliqun. Wad dzarfu wal mudafu ilaihi muta'alliqun. Kadang wad dzarfu aja, kadang wad dzarfu wal mudafu ilaihi. Wad dzarfu zamanin hina muta'alliqun bi yatawaffa. Pembagian ta'aluk. Terakhir untuk malam ini pembagian ta'aluk. Ada ta'aluk lafdi. Ta'aluk itu apa? Lafaz yang dita'aluki disebutkan. Lafaz yang dita'aluki disebutkan. Fi'ilnya itu disebutkan. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Di sini teman-teman ada lafaz ila sujud. Ini tuh jar majrur yang bertaluk dengan fi'il yud'auna. Hari di mana betis disingkap, yauma yukshafu an saq itu wa yud'auna ila sujud, dan mereka itu dipanggil untuk bersujud, diminta untuk bersujud, fala yastati'un, tapi mereka nggak mampu. Di situ ada lafaz ila sujud, untuk bersujud, itu berta'aluk kepada lafaz yud'auna, mereka dipanggil atau mereka diseru. Jadi menyempurnakan lafaz yud'auna. Lafaz yang dita'aluki oleh ila sujud disebutkan. Ini istilahnya at-ta'alukul lafzi, ada lafaz yang dita'aluki. Nah, kalau yang ansakin ini jar majrur jadi naibul fa'il dari yukshafu, maka dari itu tidak bertaluk ya. Jadi kan dikatakan tuh di atas tuh. Namun tidak bertaluk jika syibhul jumlah menjadi naibul fa'il. Tapi sekali lagi ada khilaf ya. Yang kedua, at-ta'aluku takdiri. Ta'aluk bersifat kira-kira, artinya ta'aluk ini terjadi kepada fi'il yang dikira-kirakan. Lafaz yang dibuang, nggak disebutin gitu. Bagaimana cara kita tahu? Caranya tahu adalah kita harus tahu tempat-tempatnya. Satu, biasanya kalau ada jar majrur atau dhorof menjadi khobar. Dua, ada jar majrur atau dhorof menjadi na'at. Tiga, jar majrur atau dhorof menjadi hal. Empat, jar majrur atau dhorof menjadi silah. Silah mausul itu loh. Nah, dalam kondisi-kondisi empat ini ya, yang umum empat ini teman-teman, itu nanti jar majrur atau dhorofnya bertaluk dengan lafaz yang dibuang. Yang sebenarnya lafaz yang dibuang itu khobarnya, atau naatnya, atau halnya, atau silahnya. Karena dibuang ya ditempati sama syibhul jumlah itu. Contohnya di sini, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia di dalam kehidupan yang ia ridhoi. Fahuwa fi 'aisyah. Fahuwa ini kan mubtada ya huwanya. Khabarnya mana? Khabarnya fi 'aisyah. Dia di dalam kehidupan. Fi 'aisyah itu khabar berbentuk jar majrur. Nah, kalau khabarnya berbentuk syibhul jumlah, jar majrur atau dhorof, maka dia nanti berta'aluk
Kepada apa? Kepada lafadz yang dibuang secara wajib ditakdirkan dengan lafadz hasilun, mustaqirun, maujud. Bisa juga kainun, istaqarra. Ini kalau di Alfiyah disebutin wa akhbaru bidorfin au biharfijar nawi nama nakainin awistaqor. Ulama membuat khobar dengan syibhul jumlah, jar majrur atau dorof sambil mengira-ngirakan lafadz kainun atau istaqor. Jadi fahuwa kainun fi aisyatir radiyah. Fahuwa istaqarra fi aisyatir radiyah. Seperti itu. Meskipun sekali lagi nanti ada khilaf ya. Khilafnya gimana? Kalau ulama modern, ulama bahasa Arab modern itu rata-rata tidak menta'alukkan. Jadi fi isyah itu ya jar majrur fi mahali raf'in khobar. Itu aja. Ta'aluk itu membuat susah pelajar bahasa Arab ya. Jadi langsung aja huwa mubtada fi isyatin jar majrur fi mahali raf'in khobar mubtada kholas. Itu. Kalau yang model-model dulu ya itu kayak Ibnu Malik gitu misalkan wal jar wal majrur fi Aisyah muta'alliqun bi khabaril mubtada'il mahdhuf taqdirhu mawjud. Bisa istaqarra bisa kainun bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu mubtada khabarnya apa? Lillahi. Bertaluk enggak? Ya terserah antum mau mentalukkan apa enggak tergantung ikut ulama yang mana. Alhamdulillah mubtada khabarnya apa? Jar majrur. Jar majrur. Muta'alliqun bi ya udah kita lihat kitab I'rabul Quran ya biar jelas ya. Ini mutaliknya ke itu ke fiil. Mana Bukan kita tadi sas al jar wal majrur fi mahalli rafin khabar Bar. mubtada ya. Ada Lebih yang kayak gitu ada. ya lebih Itu simpel sas. mutaakhirin. Iya betul Ya. betul ya silakan. Itu kayak Daripada mulakos ada modelnya kayak gitu. PL PL mahzub itu. Mm-mm. Ya itu Hmm. makanya. Nah, mana ya I'rabnya? Sebentar saya cari dulu. Ini I'rabul Quran kemarin yang saya kirim tuh. Ya ya. Ya, kita lihat suratul Fatihah. Mana ya? Masih Baqarah. Udah sampai judul lagi. Ulaika ala hudam min rabbihim. Alhamdulillah atasnya. Nah, ini nih. Yuk dibaca yuk. Marfu'un ala madrui Ini dhammah. nih dari sini nih. Wal jaru wal majrur. Iya Gimana kalaunya? mutalikun. Muta'alikun Bimahzufil. bi Bimahzufin mahdufi khobar. khobarin. Hmm. Bi mahdufi khobarin dengan lafat yang dibuang yaitu khobar. Berarti kalau ulama zaman dulu itu sebenarnya ingin mengatakan gini, alhamdulillah mubtada, khobarnya itu sebenarnya dibuang. Hmm. Nah, karena khobar itu dibuang, lillahi ini menempati tempatnya khobar gitu loh. Makanya lillahi ini khobar jar majrur yang sebenarnya bukan khobar. Karena khobar itu harus isim ya teman-teman ya. Jar majrur isim nggak? Ya. Enggak kan? Ada. Susunan dia kan. Hmm. Ah, Jadi makanya takdiruhu apa itu, Das? di sini nggak dijelasin ya. Di khobar gitu aja. Bentar, wal jumlah tuh minal mubtada wal khabar la mahalala min al-i'rab ibtidaiyah. Ini coba. Bentar. Hmm. Di bawah juga nggak dijelasin. Ini makna alhamdulillah syukrulillah wa qala awalu man yud'a ila jannah yaumil qiyamah alhamidun alladzina yahmadun. Nggak ada. Ini nggak ada juga. Ini ada penjelasannya teman-teman di namanya Al-Mu'jamul Mufassal fil I'rab. Coba sebentar ya. Al-Mu'jamul Mufassal fil I'rab. Saya pernah baca Al-Mu'jamul Mufassal. Ya ada sih kitabnya, cuman
biar kalian lihat gitu. Searching aja al-mu'jam al-fasal fil i'rab. Mungkin ada yang tanyakan sambil saya cari dulu. Itu kan muta'alikun bimahzufin. Yang dimahzuf berarti fiilnya Ustaz. Yang jadi khobar itu tadi bisa fi'il bisa isim. Oh, Istaqarra atau kainun tuh kalau kata Alfiah. Atau yang saya sebutkan di materi itu semuanya kan isim tuh. Ada apa? Hasilun. Terus apa lagi tuh? Macam-macam kan. Coba Pak Abdullah nanti cek di Rabbul Quran yang Halabi Iya, itu. iya, ya, Ustaz. Gimana? Udah temu? Ya, tapi harus saya kan masih di laptop, Ustaz. Belum di Oh gitu. oh ya, di sini belajarnya pakai laptop. Jadi Siap-siap. harus keluar dulu. Oke. Bentar. Ini seingat saya lah ya. Kalau nggak ada ya mohon maaf. Nah, ini nih. Sebentar. Stop share. Ini share web sih. Untuk nanti cari sendiri ya. Ya, insyaallah, Ustaz. Judulnya itu ada di atas tuh. Al-Mu'jamul Mufassal fil I'rab. Nggak kelihatan judulnya. Nah ini. Di halaman 491 udah terakhiran ini ya. Suratul Fatihati. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua. Alhamdu mubtada marfu bitomati dohiro. Singkat ya. Kayak materi kita. Mubtada marfu bitomati dohiro. Lillahi alamu harfu jarin mabnun al kasri. Allahi lafdul jalalah ismun majrurun bil kasroh bil kasroti dohiro wal jar wal majrur muta'alliqoni. Nah kadang-kadang ada istilah muta'alliqoni karena jar majrur itu kan jar sama majrur gitu kan. Ada juga yang bilang langsung muta'alliqun. Bi khabarin mahdufin takdiruhu apa? Oh, maujud. Oh, judul. Ada di sini mawujud nih. Alhamdu mawujudun lillah. Itu. Ada juga yang kayak di kitab lain saya lupa tapi mustahikun atau apa gitu. Maksudnya mustahikun apa mustahakun bacanya ya saya lupa. Bahwa pujian itu hanya berhak dimiliki oleh Allah. Allah. Kalau di ulama-ulama tafsir itu kan membagi pujian ya, ada pujian dari Allah ke makhluk, makhluk kepada Allah, Allah kepada Allah, makhluk kepada makhluk. Ada empat arah pujian tuh. Allah ke Allah sendiri, Allah ke makhluknya, makhluk ke Allah, makhluk ke makhluk. Nah, pujian-pujian itu sebenarnya semuanya berhak dimiliki oleh Allah. Makhluk itu nggak berhak. Pada hakikatnya kita muji orang, wah ganteng itu. Kita kan muji Allah, siapa yang membuat ganteng? Seperti itu. Makanya takdirnya mustahakun atau mustahikun itu. Nah, itu tafsir. Lafadz yang ditakdirkan itu eh, yang paling general aja, teman-teman. Maujud, kainun, istakoro, hasil. Itu kan umum. Tapi kalau mustahakun, mustahikun itu udah ranahnya lebih khusus. Harus lebih menggiati makna lagi. Dan sebenarnya khobar kalau lafadz-lafadznya itu khusus nggak boleh dibuang. Anda bisa cek di Mutamimah itu di khobarnya Allah itu. Kalau khobarnya Allah itu jika dibuang membingungkan maka nggak boleh dibuang. Tapi kalau khobarnya itu udah maklum kayak maujud itu kan udah maklum. Boleh. Nah, Alhamdulillah. Ya ini
khilaf lah ya, apa namanya, cara mengi'rab ini. Ada yang langsung jar majrur fi mahalli raf'in khabar, ada yang modelnya seperti ini tadi. Kalau yang modelnya langsung itu kayak mulakhos. Coba kita lihat mulakhos ya. Mulakhos itu Ustadz Fuad Nikmah, termasuk modern. Tapi meskipun di era modern ada juga beberapa ulama yang tetap mempertahankan era model dulu. Mana ya? Ada. Nih, jar majrur. Tapi nggak ada contohnya ya. Nah, ibaratnya saya lupa di halaman berapa ya. Nanti antum cari-cari sendiri di mulakhos. Kemarin kitabnya udah yang mulakhos itu ya. Alhamdulillah. Ya, udah itu aja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Besok di pertemuan berikutnya itu udah materi terakhir Arab ya. Tinggal 2 pertemuan gitu. Ini betul nggak ya? Iya, benar. Tinggal 2 pertemuan. Ini terakhir materinya adalah tentang i'rabnya jumlah. Jadi setelah kita mengi'rab kalimat, syibhul jumlah, ya syibhul jumlah ini kayak gitu tadi caranya. Wal jar wal majrur muta'alliqun. Nggak mau ya wal jar wal majrur fi mahalli. Tapi eh, kalau fi mahalli itu tidak selalu teman-teman. Artinya tidak semua jar majrur itu kan punya kedudukan kayak khobar. Itu kan enggak ya. Kadang-kadang jar majrur ya biasa aja gitu. Nggak ada kedudukannya. Kalau ulama dulu mau dia berkedudukan atau enggak, ya tetap bertakluk. Relasi maknanya kepada fi'il apa gitu. Dan kadang-kadang ta'aluk itu juga bisa kepada isim. Isim yang menyerupai maknanya fi'il. Nah, setelah mengi'rab kalimah, syibul jumlah, baru mengi'rab jumlah. Setelah itu udah selesai. Gitu. Semua urutan i'rab Al-Quran ini kayak gitu teman-teman. Nah, ini kita lihat ini. Alhamdulillah misalkan ya. Pertama apa ya? Di i'rab alhamdu sendiri, lamnya sendiri, lafdzul jalal sendiri. Lalu syibul jumlahnya lillah. Lalu alhamdulillah. Seperti itu. Ini kan yang terakhir wal jumlah tuh minal mubtada wal khabar, maksudnya wal jumlatul ismiyah. Alhamdulillah la mahalalah minal i'rab ibtidaiyah. Karena permulaan. Nah, seperti itu. Kalau dia nggak membentuk jumlah ya nggak usah di i'rab. Kalau membentuk jumlah di i'rab. Contoh nggak yang nggak membentuk jumlah apa ini? Ar-Rahmanir Rahim. Jumlah nggak? Nggak. Karena Ar-Rahman ini na'at, Ar-Rahim juga na'at. Bukan jumlah. Jumlah itu artinya kan mubtada khobar, fi'il fa'il gitu. Atau fi'il naibul fa'il. Yang marfu'at itu rata-rata jumlah itu. Iya kan budu jelas jumlah ini. Kalau Malik Yaumiddin bukan. Kelihatannya Malik Yaumiddin kan banyak kalimatnya ya, wah jumlah ini. Enggak mesti. Harus lihat kata per kata ini kedudukannya apa gitu. Intinya kalau ada fi'il pasti ada fa'il membentuk jumlah. Kalau ada mubtada pasti ada khobar juga membentuk jumlah. Pertemuan yang tadi malam belum di-share. Masa sih? Udah ya teman-teman. Masa belum? Recordnya loh, Ustaz. Udah lah padahal udah saya share tadi. Mungkin apa salah ini? Belum, belum Gus. Yang di Salah video. pertemuan, di grup pertemuan siang itu belum di-share. Oh, maksudnya linknya. Ya, Linknya sama Pak Dedi. Itu satu untuk semua. rekamannya stasiun tadi malam. Tadi malam yang 14 itu kan. Udah. Coba nanti antum cek. Mudah kok. Siap, Gus, siap. Sebab-sebab nasab itu kan.
Nah ini iya kan abudin terakhir. Jadi iya kan di i'rab, na'budu di i'rab. Iya kan i'rabnya gimana? Ya silakan dijelasin iya. Apakah domirnya itu iya saja atau kaf saja atau gabungan. Na'budu fi'il fa'il. Oh berarti jumlah. Ada jar majrurnya enggak? Enggak ada. Berarti wal jar wal majrur atau dzaraf enggak ada di situ langsung wal jumlah tuh gitu. Mana wal jumlah tuhnya nih di akhir nih. Ini nih. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il iyyaka na'budu la mahala laha minal i'rab istinafiyah. Istinafiyah itu awalan kalimat tapi di awal. Awalan kalimat tapi di tengah ayat gitu. Kalimat kalimat yang apa namanya kalimat baru lah. Kalimat baru tapi di tengah ayat, di tengah paragraf istinafiyah. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi tinggal 2 pertemuan, besok masuk ya, sama Senin. Senin bahasa Jawa ya. Senin, sama hari Senin insya Allah sorof. Apa namanya tasrif lugawi fi'il mudhari. Bisa kita si asas jam 9 kalau bisa. Iya jam 9 aja. Iya. Dah, itu dulu teman-teman ya. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratil majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.